Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Nur Khaironi akan menjelaskan tentang mekanisme dan sistem pengawas internal dan eksternal pada pasar modal syariah yang dibimbing langsung oleh dosen Fitri Nurmasito. Oke, lanjut saja. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, saham, derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi pasar modal ini itu digunakan untuk perjualbeli saham, atau bisa disebut dengan perdagangan surat berharga, tapi sesuai dengan undang-undang atau DSN MUI yang berlaku. Oke, lanjut saja. Ini menjelaskan tentang instrumen pasar modal, prinsip-prinsip, dan kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Nasional tadi dengan Bapempam LK. Lanjut saja. Konsep pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar yang dijadikan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Pasar syariah tidak hanya berkembang di negara yang mayoritasnya muslim, tetapi juga di negara-negara sekuler yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadi pasar modal syariah ini tidak hanya di negara yang mayoritasnya muslim, bisa jadi di negara-negara yang non-muslim. Akan tetapi namanya itu bukan pasar modal syariah, tapi pasar modal yang bersifat konvensional. Oke, lanjut saja. Instrumen pasar modal syariah tadi sudah dijelaskan pada arti dari pasar modal syariah. Adapun instrumen pasar modal di Indonesia ini yang tadi itu secara umum, kalau yang ini itu yang di Indonesia yaitu saham syariah, reksadana syariah, obligasi atau suku, surat berharga syariah negara. Jadi kalau di pasar modal syariah itu semuanya itu bersifat syariah, bukan yang konvensional. Manfaat pasar modal syariah yaitu untuk pembiayaan, pemberian sarana investasi bagi investor, perusahaan sampai lapisan menengah. Jadi itu enggak hanya di investor atau perusahaan saja, akan tetapi pada masyarakat menengah atau yang bukan investor. Oke, lanjut. Peran dan fungsi pasar modal syariah. Dalam hal ini, pasar modal sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Alasan kehadiran pasar modal dalam suatu sistem keuangan yaitu kemampuannya dalam memindahkan dana dari unit yang kelebihan dana kepada unit yang kekurangan dana dalam suatu ekonomi. Secara teoritis, pasar modal menjalankan dua fungsi simultan, yaitu fungsi intermediasi ekonomi dan fungsi keuangan. Jadi fungsi pada pasar modal syariah itu ada dua, yaitu fungsi intermediasi dan fungsi keuangan. Kalau fungsi intermediasi itu dijalankan untuk mewujudkan
pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Jadi pertemuan antara orang yang membutuhkan dana dan orang yang mau berinvestasi. Sedangkan fungsi keuangan dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi pemilik modal atau pemilik dana untuk berinvestasi guna untuk memperoleh imbalan atau keuntungan. Lanjut saja. Lembaga dan peraturan terkait pasar modal syariah. Ini peraturan atau fatwa-fatwa MUI-nya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang menjelaskan tentang jual beli saham, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, kafalah, dan melaksanakan investasi untuk reksadana syariah dan obligasi syariah. Penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Ini prinsipnya. 1. Untuk mekanisme terutama mengenai emiten atau efek yang disebut biasanya bursa efek itu. Ini yang kedua, pandangan tentang prinsip-prinsip syariah. Karakteristik pada pasar modal syariah. Untuk menjual belikan saham kepada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan, dan kerugian. Komite Manajemen Penerapan Harga Saham Tertinggi. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Mekanisme pasar modal syariah. Sebagaimana diketahui bahwa pasar modal syariah adalah tempat diperjualbelikannya efek-efek atau saham-saham bagi perusahaan yang go public. Jadi di mekanisme pasar modal syariah itu sifatnya itu yang sifat yang go public, berarti untuk umum. Semua yang sifatnya go public itu bisa menjualbelikan efek-efek atau saham-saham bagi perusahaannya. Pengawasan pasar modal syariah dan lembaga keuangan yang lembaga keuangannya itu mencakup 1, pertama itu ketua ya. 2, sekretaris. 3, biro perundang-undangan dan hukum. 4, Biro Riset dan Teknologi Informasi. 5, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. 6, Biro Pengelolaan Investasi. Lanjut, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Biro Peransuransian, Biro Dana Pensiun, Biro Kepatuhan Internal, Biro Penilaian Keuangan Sektor Jasa Keuangan, Biro Penilaian Keuangan Sektor Real, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan. Ini pengawasan pasar modal syariah yang dibawahi oleh lembaga otoritas jasa keuangan secara KEPPM atau Kelembagaan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Itu terdiri dari 2 deputi komisioner. Yang pertama itu membawahi tentang pasar modal,
standar akuntansi dan tata kelola, pasar modal syariah, pemeriksaan dan penyidikan pasar modal, penerapan sanksi dan keberatan pasar modal. Untuk deputi yang kedua itu membawahi tentang pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, keuangan perusahaan sektor jasa, penilaian keuangan perusahaan sektor real, lembaga profesi dan penunjang pasar modal. Ini yang ringkasan dari penjelasan tadi itu ada 10. Jadi kalau otoritas jasa keuangan sendiri itu tidak semuanya itu, ini rangkuman dari OJK untuk pengawasan pasar modal. Kalau tadi itu susunan. Ini itu yang depositnya itu dijelaskan, ini komisioner masuk komisioner pasar modal 1, ini masuk pengawas pasar modal 2. Kalau yang ini itu rangkuman dari tadi. Kalau yang ini kan belum dijelaskan, ini masuk direct deposit pasar modal berapa, pasar modal 1 atau pasar modal 2. Ini contoh mekanisme perdagangan di bursa efek. Kesimpulan, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang, ekuiditas, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun investasi lainnya, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal harus dikembangkan di Indonesia. Prinsip keterbukaan pada pasar modal secara tidak langsung dan tidak hanya untuk menguntungkan investasi atau investor, tetapi juga masyarakat yang bukan investor. Perlu memahami tentang penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan pasar modal, karena perkembangan institusi ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Jadi pasar modal ini wajib dikembangkan di Indonesia, karena ini termasuk tabungan dalam jangka panjang. Kan investor menanamkan modalnya kepada perusahaan untuk mengambil keuntungan. Jadi ini bisa dibuat tabungan di masa depan. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kurangnya kata atau PPT yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar. Mohon untuk saya juga masih belajar. Mohon untuk dimaklumi yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.